كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب. Siapa yang hafal muqaddimah dan asal pertama dari buku beliau Musannif rahimahullah ta'ala? Hah? Iya. Hafal? Coba. الله تعالى من أعجب الوجاب وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الواسع بينه الله تعالى بيانا واضحا للأوامر فوق ما يظن الظالمون. ثم بعد هذا ولقتلها كثير من الأذكياء في العالم وطلع بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنفس الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Asal kedua. ونهى عن التفرق به، وبين الله بيانا شافيا كافيا. Terus diwujuhin lancar. Baik. Biasa ya. Yang lain. Yang kedua. Hah? Dan yang hafal? Yang belum menghafal kemarin? Nah, bagian belakang sana. Enggak ada? Itu malu-malu? Hah? Baik. Di asal yang kedua, Musannif rahimahullah ta'ala membahas tentang perintah untuk al-ijtima' bersatu dalam agama dan melarang dari berpecah belah. Asal ini datang atau didukung oleh Al-Quran dan menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, yang dimana saking jelasnya dipahami oleh orang-orang awam, orang yang tidak belajar tapi akalnya itu selamat dari syubhat, selamat dari was-was, belum diberikan pemahaman-pemahaman batil dari ahlul bid'ah. Itu paham tentang perintah
bersatu dalam agama dan larangan dari berpecah. Kemudian juga kita dilarang dari berpecah karena orang-orang sebelum kita dari Yahudi dan Nasara itu berpecah di dalam agamanya. Kita sebutkan kemarin beberapa sebab sehingga seorang itu jatuh dalam perpecahan. Di antaranya adanya hasad. Yang kedua, dan ini yang paling besarnya disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, sebab terbesar terjadinya suatu perpecahan dalam agama adalah hasad di dalam hati. Kemudian kedua, adanya kebencian terhadap seseorang di dalam hati. Ketiga, kebodohan dalam agama, tidak mempelajari ilmu agama, tidak mencari kebenaran, sehingga mudah untuknya jatuh dalam perpecahan. Kemudian keempat, ta'assub, fanatik dari satu kelompok, dari satu orang, atau taklid, dari satu pendapat. Kemudian terakhir, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Dia tahu kebenaran, dia tahu ini salah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia jatuh dalam perpecahan. Dan dari hal ini berarti kita ketahui sebab-sebab orang tidak terpecah bersatu dalam agama adalah bagaimana seorang itu harus memiliki iman. Karena ini sifat dari orang-orang yang tidak terpecah dalam agamanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, memiliki keimanan. Kemudian dia berilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab adanya persatuan dalam agama, tidak ada perpecahan, adalah saling berbaik sangka, saling berbaik sangka pada saudaranya, berikan uzur kepada saudaranya yang muslim. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang munafik kepada seorang muslim itu memiliki sangkaan yang buruk, tidak memberikan uzur ketika terjadi kesalahan atau nampak darinya kesalahan. Adapun orang-orang muslim kepada muslim yang lain itu memberikan 1000 uzur untuk saudaranya. 1000 uzur untuk saudaranya. Oleh karena itu disebutkan sebagian ulama bahwasanya jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari saudara kalian yang dilakukan terhadap kalian atau selainnya, maka berikan uzur. Kalau kalian tidak dapat uzur dari apa yang dia lakukan, maka ketahuilah bahwasanya mungkin ada uzur yang antum tidak tahu. Antum tidak tahu, sehingga tetap kita merasa baik sangka kepada saudara kita. Baik sangka kepada saudara kita. Kemudian di antara halnya membuat orang tidak terpecah dalam agama adalah sering-sering berkunjung, ziarah, saling cinta mencintai, saling memberikan hadiah. Ini hal-hal yang dapat membuat seorang tidak ada pecahan dalam agamanya, dalam hatinya, dalam kehidupannya. Taib. Kemudian kata beliau, ini selesai kita dari asal yang kedua.
yaitu perintah untuk bersatu dalam agama dan larangan dari berpecah. Kemudian kata beliau, al-asl tsalis, inna min tamamil ijtima'i as-sam'u wa ta'a liman ta'ammaru alaina. Kata beliau, ini masih berkaitan dengan asal yang kedua, atau dia penyempurna dari asal yang kedua. Iya, jadi kita katakan di antara hal juga membuat seorang tidak berpecah dalam agama adalah as-sam'u wa ta'a pada pemerintah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Ini di antara hal juga yang dapat membuat orang tidak terpecah dalam agama, mengikuti pemerintah. Kata beliau, inna min tamami ijtima'i as-sam'i wa ta'ah liman ta'ammaru alaina. Jadi as-sam' itu mendengar, menerima. Kemudian ta'ah itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan beramal dengannya. Beramal dengan apa yang diperintah oleh pemerintah. Dan dua hal ini itu Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang juga dari ijma' para as-sahabah, Jadi kalau kita tanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, sebagaimana yang datang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taatlah kepada Rasulullah. Kemudian diikutkan siapa? Wa ulil amri minkum. Tanpa disebutkan perintah untuk taat, sebagaimana perintah kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemerintah itu pengikut dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita kedepankan ketaatan kepada pemerintah dibanding ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi taatan kepada pemerintah itu pengikut. Itu karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada pemerintah karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan kita taat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah? Disebutkan karena seorang kalau keluar dari pemerintahan, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, itu mafsadatnya lebih besar. Sangat besar dibandingkan mafsadat yang ada kalau dia taat kepada pemerintah. Jadi katakan kalau dia taat itu memberikan bahaya untuknya. Iya kan? Tapi ketika dia keluar dari ketaatan pemerintah, itu bahayanya lebih besar lagi. Sekarang kita diistilahkan kita harus mengambil dua bahaya. Tidak ada jalan lain. Iya kan? Berarti kita ambil yang bahaya yang mana? Bahaya yang paling rendah. Bahaya yang paling rendah. Oleh karena itu diperintahkan kita untuk taat. Bagaimanapun. Bagaimanapun itu, selama pemerintah tidak mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita katakan tadi, ketaatan kepada pemerintah itu
pengikutan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang nanti tentang hak-hak, ya. Hak-hak ar-ra'iyah, itu rakyat, kepada pemerintahnya. Ya, dan hak pemerintah kepada rakyatnya. Akan datang nanti kita sebutkan berapa dari hak-hak dan kewajiban pemerintah dan rakyatnya. Kata beliau, inna min tamamil ijtima'i as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyiya. Ini perhatikan, walaupun pemerintah itu dari budak Habasyah, seorang yang rendah, budak. Iya. Tapi kalau dia menjadi pemimpin di tengah-tengah kita, maka kita diperintah untuk taat. Dan ini sebagaimana datang dalam hadis. Iya, ini diisyaratkan musannif rahimahullah dari hadis Irbad ibn Sariyah. Iya, Irbad ibn Sariyah. Dikatakan Rasulullah SAW memberikan wasiat. Iya, wasiat yang sangat dalam, seakan-akan itu wasiat terakhir dari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, taqillah, iya, bertakwalah kepada Allah, wassam'u wa ta'ah li ulil amr, taat mendengar kepada pemerintah. Kemudian disebutkan, walaupun kita diberikan gangguan dari pemerintah, kita harus taat. Walaupun pemerintah itu dari budak Habasyah. Iya. Jadi kita taat kepada pemerintah karena ketaatan kita kepada Rasulullah. Karena ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hal, kenapa dikatakan dari kesempurnaan ijtima' itu taatan kepada pemerintah, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan kesempurnaan ijtima', iya. Kemudian kesempurnaan dari perintah kepada kebaikan dan larangan kepada kejelekan itu tidak akan tegak kecuali dengan apa? Dengan adanya pemerintah. Kita taat kepada pemerintah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya seorang itu wajib mengetahui bahwasanya pemerintah atau taat kepada pemerintah itu dari hal yang paling wajib seorang untuk lakukan. Hal yang paling wajib seorang untuk lakukan. Karena tidak ada ketegakan terhadap agama, tidak ada ketegakan terhadap dunia kecuali dengan pemerintah itu. Iya. Adanya pemerintah dan kita taat kepada pemerintah. Karena seorang manusia tidak akan sempurna kebaikan yang dia miliki di dunia ini kecuali dengan mereka tidak terpecah, mereka bersatu. Perhatikan, seorang manusia tidak akan menerima kebaikan, tidak sempurna kebaikannya di dunia kecuali dengan ijtima'. Dan ijtima' tidak akan tegak kecuali dengan as-sam' wa ta'ah. As-sam' wa ta'ah. Kemudian kata beliau, kita juga diperintah untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kejelekan. Dan dua hal ini kata beliau tidak tegak kecuali dengan adanya pemerintah. Iya. Tidak sempurna kecuali dengan adanya pemerintah. Iya. Penguasa di suatu negeri. Jadi ini bentuk pentingan dari adanya pemerintah. Adanya apa? Pemerintah. Disebutkan juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan, iya, pemerintah dengan agama itu sesuatu yang dua saudara yang tidak boleh dipisahkan.
Iya. Pemerintahan dengan agama itu dua saudara yang tidak boleh dipisah. Salah satu darinya tidak saling mencukupi. Kalau kita ambil satu, tidak cukup. Kita ambil pemerintah saja, tidak ada agama, tidak cukup. Kita ambil agama, tidak pemerintah, tidak cukup juga. Ini kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena din, agama itu fondasi. Ya kan? Asas. Sedangkan pemerintah itu haris, penjaga. Jadi dia jaga dari fondasi itu. Dia jaga fondasi itu. Kalau seorang tidak memiliki asas, tidak ada fondasinya, hancur atau tidak? Hancur. Ya kan? Kalau tidak ada fondasinya antum, yang antum bangun di atasnya, hancur atau tidak? Hancur. Dan kalau orang tidak ada penjaganya, hilang atau tidak? Hilang berarti. Ya kan? Hilang. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Harus punya asas dan punya apa? Penjaga. Ada agama dan ada pemerintahan. Ada pemerintahan. Ini diantara pentingnya apa? Adanya pemerintah. Pentingnya adanya pemerintah. Datang juga dari ucapan Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, dikatakan man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuhu. Siapa yang menganggap remeh ulama, iya, maka hilang darinya apa? Akhiratnya. Ini yang pertama. Wa man istakhaffa bil umara zahabat dunia. Siapa yang menganggap remeh pemerintah, hilang dunianya. Kemudian yang terakhir, wa man istakhaffa ikhwan, siapa yang menganggap remeh temannya, maka zahabat muru'atuhu. Hilang darinya apa? Kewibawaannya. Iya, ini tiga hal ya. Jadi kita jangan menganggap remeh pemerintah. Iya, jangan menganggap remeh pemerintah. Terlebih lagi ulama. Iya, ulama memperbaiki akhirat kita. Pemerintah memperbaiki dunia kita. Kemudian teman memperbaiki wibawa kita. Iya. Memperbaiki apa? Muru'ah kita. Di antara hal, ya, karena kita berbicara tentang pemerintah, pentingnya adanya pemerintah juga datang dari sebagian ucapan ulama, dikatakan inna sultan billullah fil ard. Katakan pemerintah itu naungan atau pertolongan Allah di bumi. Iya. Ini pentingnya apa? Adanya pemerintah. Disebutkan juga situna sana. Iya. 60 tahun min imamin jair. Bersama imam atau pemerintah yang zalim atau tidak adil. Dikatakan itu aslah. Lebih memperbaiki dibandingkan satu malam, aslah min lailatin wahid bila sultan. Jadi 60 tahun bersama pemerintah, tapi pemerintahnya berlaku kurang adil. Ya. Itu lebih memperbaiki negeri, dibandingkan satu malam saja tidak ada pemerintah. Satu malam saja tidak pemerintah. Ini baru satu malam, belum satu hari satu malam. Belum lebih lama lagi. Kenapa? Karena kalau tidak pemerintah, seorang akan berbuat sewenang-wenangnya. Satunya mengaku pemerintah, menyuruh ini, satunya menyuruh ini. Akhirnya apa? Kacau. Tapi kalau dinaungi oleh pemerintah satu, maka tidak akan ada keributan dalam suatu negeri. Tidak ada keributan dalam suatu negeri. Oleh karena itu disebutkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dikatakan
dan selainnya dari ulama, "Lau kana lana da'watun mustajabah." Iya. La da'auna biha sultan. Ya kan? Dikatakan seandainya saya memiliki satu doa yang saya yakin terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan berikan doa itu kepada pemerintah. Semoga Allah menjaga pemerintahan kita, memberkahi pemerintahan kita. Iya. Itu, dan ini dari asal ahli sunnah wal jamaah. Asal dari adab, pemikiran atau akidah dari ahli sunnah wal jamaah terhadap berkaitan dengan pemerintah. Bahwasanya dia cinta kepada pemerintah, dia taat, dan dia patut, dia menerima. Tapi penerimaan ini di atas ketaatan, kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Fabayyan Allah hada bayanan sya'ian, kafian biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadara." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan penjelasan yang jelas, melingkup, cukup dengan beberapa arah dari jenis-jenis penjelasan. Apa penjelasan? Di antaranya datang secara syariat, dan kauniyah. Secara syariat jelas dalam Al-Qur'an, ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ini di antara hal yang datang perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sunnah, ini banyak seperti yang dari hadis Irbad Ibn Sariyah tadi. Datang juga dari beberapa sahabat, di antaranya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, hal yang kami cintai atau hal yang kami benci, hal yang mudah untuk kami atau yang susah untuk kami. Dan kami tidak akan berselisih dalam ketaatan kepada pemerintah. Ini di antara amalan-amalan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam menanamkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dalam hadis lain, kata Nabi SAW, "Man ra'a min amiri syai'an." Perhatikan, siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang mungkin dia tidak suka, dari apa yang diputuskan misalnya, kata Rasulullah SAW, "Falyasbir." Dia harus sabar dari apa yang dia lihat itu. Fa innahu man faraqal jamaah. Siapa yang menyelisihi, siapa yang keluar dari perintah pemerintahan, kata beliau, shibron, sejengkal saja, dosa banyak-banyak, maka famata mitatal jahiliyah, dia akan meninggal sebagaimana meninggalnya orang-orang jahil dulu. Ini dari ancaman orang-orang yang keluar dari taat kepada pemerintah, Kata Nabi SAW, "Man khalaqa yadan minat ta'ah, laki Allah yaumal qiyamati la hujjatalah." Siapa yang keluar dari aturan pemerintah, tidak mau taat pada pemerintah, perhatikan, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak memiliki hujjah apapun. Tidak ada. Ini ancaman besar untuk orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah dari sam' wa ta'ah ini. Kemudian kata beliau, wa qadran. Penjelasan secara syariat dan kauniyah. Ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di syarahnya tentang penjelasan secara kauniyah ini.
Beliau katakan, perhatikan, beliau katakan bukan lagi hal yang samar, iya, bukan lagi hal yang tidak diketahui dari keadaan umat Islam, iya, ketika dia berpegang dengan agamanya, ketika dia menjadi umat yang bersatu, dan dia adalah umat yang mengagungkan pemerintahannya, taat kepada pemerintahannya. Iya, taat kepada pemerintah. Dan dia tunduk kepada pemerintah dengan perkara yang ma'ruf. Dengan perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang maksiat. Maka kata beliau, kanat laha siyadah. Maka dia itu sebagai seorang raja. Iya, orang yang aman. Iya, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut lagi. Karena ada pemerintahan yang dia dinaungi oleh pemerintahan. Ini bentuk dari takdir. Hal yang menunjukkan penjelasan tentang bagaimana seorang itu taat kepada pemerintah. Iya. Secara syariat dan secara kauniyah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, summa sara hadzal asl. Iya. Kemudian jadilah asal ini, apa itu? As-samu wa ta'ah. La yu'rafu 'inda aktsari man yad'i al-'ilm. Asal ini saking jelasnya, perhatikan, secara syariat dan secara kauniyah. Iya, tapi tidak diketahui kebanyakan dari orang yang mengaku memiliki ilmu. Mengaku memiliki ilmu. Dia katakan asal dari seorang itu tidak taat pada pemerintah. Ini asalnya. Iya. Dia tidak tahu lagi. Justru diambil kebalikannya. Iya. Dia katakan boleh menyelisih pemerintah. Boleh. Ini di sisi orang yang mengaku memiliki ilmu. Kata beliau, fa kaifa al-amal bih? Bagaimana mau dia bisa beramal sedangkan dia tidak tahu asal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pemerintah. Jadi bagaimana dia mau beramal sedangkan dia tidak punya asal sebagaimana asal yang diikrar oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ini diantara orang yang mengaku memiliki ilmu. Dan ini datang dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah. Bagaimana mereka menilai boleh keluar dari pemerintahan, memerangi pemerintah kalau pemerintah tidak tegak dengan syariat-syariat. Iya. Contohnya berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah, mereka pandang kafir dari hal tersebut. Makanya dia keluar dari perintah dari pemerintahan. Dan perkara ini jelas terjadi, bagi orang yang menyelisihi dari asal Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berkaitan dengan hak-hak, yang wajib untuk ditunaikan oleh rakyat kepada pemerintahnya. Yang pertama, jelas kita harus taat dan mendengar kepada pemerintah. Mendengar kepada pemerintah. Selama pemerintah itu tidak menyuruh kita kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Selama bukan pada perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya kan? Sebagaimana dalam hadis yang banyak dijelaskan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Innamat ta'a fil ma'ruf. Ini hal-hal yang menyuruh kita untuk tidak taat kepada pemerintah pada hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian yang kedua, seorang itu saling menasihati di antara rakyat dan pemerintah.
rakyat dan pemerintah. Dan menjadikan nasihat itu bukan dalam keadaan terang, tapi sembunyi-sembunyi. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW. Dikatakan, man arada yansaha lidhi sultan fala yabdu. Siapa yang ingin menasihati pemerintah, jangan dia tampakkan dari nasihat itu. Iya. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Tapi dia ambil tangannya, dia datangi, kemudian dia cuma berduaan atau berapa orang dia dengar oleh manusia. Kemudian dia sampaikan nasihat itu. Fa in qabila min hudaka. Kalau dia terima, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau tidak, berarti dia sudah tunaikan kewajibannya. Dia sudah tunaikan kewajibannya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan mencela pemerintah. Jangan mencela pemerintah, jangan mengejek, menghardik pemerintah. Apalagi di majelis-majelis yang dimana banyak manusia berkumpul di situ. Banyak manusia berkumpul di situ. Imam Ahmad rahimahullah, jangankan mencela. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membenci menyebutkan satu hadis sahih. Hadis sahih yang zahirnya mengajak keluar pada pemerintah. Dia tidak mau sampaikan. Perhatikan. Ada hadis tentang pemerintah. Yang zahirnya ini mengajak untuk keluar dari pemerintah. Tidak taat pada pemerintah. Imam Ahmad rahimahullah benci untuk sampaikan. Benci orang yang menyampaikan hadis seperti ini di tengah-tengah manusia. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah atau Imam Malik rahimahullah membenci menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang jarang didengar, yang membuat orang justru berpikiran lain dari maksud dari sifat itu. Dia benci untuk disampaikan. Dan ini amalan dari para salaf. Masyhur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya dia mengambil dari Nabi SAW 2 kantong hadis. 1 kantong sudah disampaikan, 1 kantongnya dia disimpan. Disebutkan kalau dia sampaikan maka dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Ini hak yang ketiga, tidak ada celaan pada pemerintah di majelis-majelis yang dimana manusia berkumpul di situ. Kemudian dari adab atau hak seorang rakyat kepada pemerintah adalah jangan keluar dari pemerintah itu. Tapi kita harus taat pada pemerintah. Ini 4 hal yang menjadi hak atau kewajiban seorang rakyat kepada pemimpinnya. Adapun kewajiban pemimpin kepada rakyatnya itu ada beberapa hal juga. Pertama, seorang imam harus berlaku adil pada rakyatnya. Harus berlaku adil. Ini keutamaan besar untuk seorang pemimpin di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhullahu fi dhillihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan pada hari kiamat yang dimana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imam adil. Ini imam yang adil. Kemudian yang kedua, pemerintah memberikan nasihat kepada rakyatnya, memberikan arahan kepada rakyatnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari hak atau kewajiban imam kepada rakyatnya adalah bagaimana dia berlemah lembut dan tidak memberikan kesusahan, masyaqqah kepada rakyatnya. Dan ini asal yang ketiga yang kita bisa sebutkan atau jelaskan
dari apa yang dipaparkan oleh musannif rahimahullah taala di kitabnya ini. Dan insyaallah temuan besok kita masuk di Asr Rabi'. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.